Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Hadriansa. Pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang dasar bahasa pemrograman Visual C Sharp. Langkah-langkahnya nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah pada pokok bahasan kita, yaitu yang pertama memahami struktur program di dalam Visual C Sharp, lalu kemudian memahami interface Visual C Sharp, dan pengenalan headernya seperti apa, penggunaan komponen-komponennya bagaimana, lalu kemudian perintah pada komponen-komponen visual itu seperti apa, dan yang terakhir adalah terapan pada aplikasi Visual C Sharp. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana memahami struktur program yang ada, yaitu struktur pertama ini merupakan pendefinisian library apa yang harus ada pada pemrogram. Kita ada library apa yang kita import, kemudian ada istilah namespec, yaitu struktur kedua ini adalah nama dari proyek kita, dan yang terakhir adalah nama kelas. Struktur ketiga ini berbicara tentang apa nama dari kelas yang kita buat, dan bisa juga langsung diberi penanda seperti main class yang menandakan bahwa kelas tersebut adalah bagian kelas utama. Oke, kemudian selanjutnya adalah deklarasi. Metode deklarasi seperti apa? Struktur keempat ini merupakan pendeklarasian metode sebagai awal untuk menjalankan metode atau perintah yang ada di dalamnya. Jika didefinisikan dengan main, maka metode tersebut yang dijalankan pertama kali oleh compiler. Dan berikutnya adalah metode atau comment. Struktur kelima adalah metode atau perintah yang kita berikan untuk dieksekusi oleh compiler. Baik, di sini ada tahapan-tahapan untuk membuat proyek baru. Pada tahapan kali ini kita akan mengenal komponen-komponennya. Langsung saja kita buka Visual Studio 2012. Nah, yang saya gunakan di sini adalah IDE Visual Studio 2012. Visual Studio ini juga macam-macam versinya. Ada Visual Studio 2012, 2000, kemudian 2005 sampai 2007 ya. Terakhir saya menggunakan adalah Visual Studio 2012. Baik, langsung saja bentuknya seperti apa. Oke, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio. Jadi di dalam Visual Studio itu banyak jenis bahasa pemrograman. Yang pertama adalah Visual Studio Basic, dan yang kedua adalah Visual C++, kemudian ada Visual C Sharp, kemudian ada juga yang Metro. Oke, baik, saya akan membahas sedikit tentang projectnya. Jadi di sini kita akan mulai project. Jadi ada dua opsi yang bisa kita gunakan, bisa melalui menu file new project, bisa juga melalui new project seperti ini. Langsung saja. Tapi kalau misalnya ini yang tidak ada, ini saya close, maka boleh langsung menggunakan menu file new project seperti itu. Nah, di sini di dalamnya ada Visual C Sharp. Kebetulan yang saya install ini adalah hanya Visual C Sharp saja. Nanti teman-teman jika ingin melakukan install Visual Studio, itu nanti ada komplit. Nah, tinggal dipilih secara custom atau ke manual, apakah mau diinstal semuanya. Kalau teman-teman nanti mau install, otomatis uh, akan ada Visual C Sharp, Visual C++, Visual Basic, dan lainnya. Oke, karena kita di sini akan membahas Visual C Sharp, yang pertama adalah ini langkah-langkahnya membuat new project tadi sudah kita lewati. Kemudian kita pilih Visual C Sharp, menu file, lalu kemudian di dalam Visual C Sharp itu ada Windows Store. Ada juga, nah Windows Store ini adalah biasanya digunakan untuk bahasa pemrograman XML atau biasa disebut dengan Metro. Nah, tapi pada kali ini kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah aplikasi Windows-nya seperti apa di dalam Visual C Sharp. Nah, kita pilih Windows. Jadi kita pilih Windows, kemudian pilih lagi Windows Home Application. Nah, kemudian selanjutnya kita akan berikan nama sesuai dengan di slide.
yaitu part 1. Jadi ini berkelanjutan nanti, kita tidak akan putus, tetap teman-teman nonton terus video saya, nanti akan ada part yang kedua, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel saya. Oke, kemudian saya akan simpan, di mana penyimpanannya kita akan lakukan. Saya cari folder dulu. Jadi tentukan nama foldernya. Misalnya di dalam e-learning saya buat folder namanya PBO ya. Kemudian PBO itu maksudnya pemrograman berorientasi objek. Kebetulan di tempat perkuliahan saya itu nama kurikulumnya adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, di dalamnya saya buat folder lagi dengan part 1. Oke, sudah. Kemudian kalau sudah, maka kita oke. Ini pilih tombol oke. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah dalam keadaan loading untuk project Visual Studio C#. Oke. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Bentuknya seperti apa? Jadi di sini ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Oke. Pertama yang mau saya bahas adalah seperti yang ada di slide. Teman-teman bisa melihat bahwa bagaimana komponen-komponennya, apa saja yang harus dibutuhkan, dan yang bentuknya seperti apa saja. Jadi di sini yang pertama adalah komponen toolbox. Komponen toolbox itu berada di sebelah kiri form. Jadi kalau dilihat dari sini, ini merupakan bagian dari komponen-komponen toolbox dengan tujuan untuk melakukan desain pada form. Yang sesuai dengan keinginan kita nantinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah properties. Properties itu berada di sebelah kanan form. Jadi ini properties itu berada di sebelah kanan form. Biasanya properties ini adalah untuk mengatur tampilan-tampilan yang ada pada form. Misalnya font size-nya berapa, color-nya warnanya apa, kemudian background color dan lain sebagainya, supaya nanti desainnya atau interface-nya mudah bagus dipandang ya, atau bagus dilihat. Oke, kemudian form itu sendiri berada di tengah-tengah antara toolbox dan properties. Tetapi di atas properties juga ada namanya project ataukah solution explorer. Itu adalah bagian dari yang ada pada form. Jadi ketika formnya nanti hilang, itu bisa dicari di dalam solution explorer. Oke, kemudian nah, kalau misalnya teman-teman itu ini hilang, toolbox-nya hilang, project-nya juga hilang, propertinya juga hilang, formnya juga hilang, artinya ini kosong ya, kosong. Teman-teman bisa melalui menu view, kemudian pilih menu view, lalu yang pertama adalah solution explorer. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di dalam solution explorer itu ada form, ada part 1, kemudian properties. Nah, kita double klik formnya supaya formnya bisa tampil seperti semula. Lalu solution explorer sudah tampil, form juga sudah tampil. Nah, yang belum ditampilkan adalah toolbox dan properties. Toolbox itu bisa dilihat juga melalui menu view, yaitu dengan menu toolbox. Kemudian untuk properties juga seperti itu, bisa melalui properties window ya, jadi menu file, menu view, lalu properties window. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba desain form. Jadi kita akan membuat kalkulator sederhana dulu. Nanti di part yang kedua, materi selanjutnya kita akan mendalami lebih dalam lagi untuk pengembangan di dalam Visual Studio ini. Oke. Yang dibutuhkan adalah komponen label, komponen text box, komponen button. Nah, teman-teman di sini di dalam toolbox ini banyak sekali
jenis-jenis komponen yang kita ambil nanti. Artinya di sini banyak sekali komponen-komponen untuk dilakukan desain. Nah, di sini kita akan melakukan pengambilan komponen sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah label. Nah, label ini kita klik ya. Jadi saya ulang. Kita klik label, kita klik lalu masukin ke sini ke dalam form. Kita ambil dua label sesuai dengan instruksi yang ada di slide. Label 1, kemudian label 2, kemudian label 3, kemudian komponen text box. Jadi karena terlalu banyak, teman-teman bisa cari saja di sini dengan mudah text box seperti ini, diklik ya. Lalu kemudian ditaruh di dalam form, diambil 1, 2, kemudian text box yang ketiga. Jadi ada 3 text box dan ada 3 label. Kemudian yang terakhir adalah button. Nah, button itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita ambil 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, dan 7. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan pengaturan seperti apa yang ada di dalam slide. Jadi pertama, karena ini tulisannya terlalu kecil, saya akan merubah dulu formnya. Jadi yang saya klik adalah form, kemudian properties, saya atur properties fontnya, saya akan besarkan dulu. Di sini di dalam properties font, saya atur sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya saya pilih size-nya adalah 12. Nah, secara otomatis akan membentuk seperti ini. Lalu kita atur labelnya dulu, nanti kita atur posisinya seperti apa. Penggantian label 1. Yang pertama adalah, kalau dilihat di dalam slide, ini adalah pengaturan-pengaturan properties. Kita ikuti slide saja. Yang pertama label 1, namanya tetap label 1, yang diganti adalah property tag-nya. Oke. Untuk label 1, property tag-nya diganti dengan nama input angka 1. Input angka 1. Oke, input angka 1. Untuk label yang kedua, kita kasih tag-nya adalah input angka 2. Untuk label ketiga itu adalah hasil. Oke, kemudian untuk button 1 kita kasih property text-nya adalah simbol plus. Kemudian button 2 itu adalah simbol minus, kemudian simbol X atau kali, dan untuk button keempat itu adalah simbol bagi atau slash, dan button kelima adalah simbol pangkat. Oke, sudah. Dan button keenam itu adalah simbol kosongkan, ditulis kosongkan, dan button keluar adalah property text-nya kita ganti keluar. Oke. Nah, sekarang kita atur. Di sini teman-teman bisa mengatur secara cepat. Jadi boleh diatur seperti ini ya, digeser satu-satu juga boleh. Tapi saya rasa ini adalah ini adalah langkah yang lambat ya, langkah yang lambat. Nah, supaya bisa cepat, nah teman-teman bisa mengaturnya. Misalnya ini saya mau atur dengan perataan kanan, teman-teman nanti tinggal blok seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa milih elegant right ya. Nah, sehingga bisa dilakukan seperti ini. Jadi perataannya perataan kanan. Nah, begitu pula dengan text box.
tinggal teman-teman atur perataan kiri, di blok dulu seperti itu. Oke, kemudian rasanya di sini buttonnya terlalu melebar, maka saya blok saja. Ini di blok seperti ini, kemudian saya kecilkan supaya bisa diatur lebih kecil lagi. Oke, sudah. Lalu kemudian ini saya atur dulu lagi perataan bawah atau perataan ke atas di blok dulu. Itu ada align bottom, nah supaya dia rata dari bawah. Nah, oke. Tinggal saya geser di sini. Oke, saya geser supaya bisa kelihatan rapi. Kemudian ini juga, oke. Kemudian hasil seperti ini, oke. Dan kosongkan perataan, diratakan dulu, baru geser ke atas, kira-kira seperti ini, oke. Kemudian kita rapatkan seperti ini, oke. Baru formnya kita kecilkan, nah supaya kelihatan bagus. Oke, setiap melakukan pengerjaan project ini jangan lupa sering-sering di Ctrl S. Nah, ini saya Ctrl A, kemudian saya geser supaya kelihatan rapi seperti ini. Kemudian saya kecilkan lagi. Oke. Nah, baik teman-teman, desain formnya sudah selesai. Sekarang kita ganti nama. Jadi pemberian nama penting. Kenapa harus diganti nama komponen? Karena supaya bisa kita ingat bahwa oh ini komponen apa, oh ini komponen apa. Oke. Pertama komponen text box 1 saya mau ganti namanya sesuai dengan di slide, yaitu T input 1. Jadi ganti namanya, cari saja di sini properties name, diganti T input 1. Pemberian nama teman-teman itu tidak boleh menggunakan spasi. Sekali lagi, pemberian nama tidak boleh menggunakan spasi. Oke, kemudian text box yang kedua itu namanya T input 2. Lalu kemudian button 1. Button 1 yaitu sesuai dengan di slide, yaitu BT tambah, ingat tidak boleh menggunakan spasi. Button 2 BT kurang, button ketiga BT kali sesuai dengan instruksi di slide, dan button keempat itu adalah BT bagi. Kemudian button kelima adalah BT pangkat, dan button ke-6 itu adalah BT kosongkan, dan button ke-7 adalah BT keluar. Kemudian terakhir adalah text box yang ketiga, belum diganti namanya, yaitu T hasil. Oke, teman-teman, sudah selesai pemberian nama. Langkah selanjutnya adalah pengerjaan program. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Oke, yang pertama adalah biasanya kalau kita membuat program, cari dulu pekerjaan yang paling mudah dulu dikerjakan. Saya sih biasanya seperti itu. Baris program yang paling mudah dikerjakan yang pertama apa dulu? Oke, kita kerjakan yang pertama adalah tombol keluar ataukah BT keluar. Langsung saja ini di double klik. Nah, perintah untuk tombol keluar itu sangat mudah, teman-teman. Nah, di sini di dalam ketika teman-teman nanti klik 2 kali tombol keluar, maka nanti diarahkan ke sini di dalam void BT keluar. Oke. Langsung saja teman-teman tulis di situ, ketik di situ adalah close. Oke. Dan jangan lupa titik koma di akhir baris. Oke. Nah, perlu saya jelaskan teman-teman bahwa di dalam bahasa pemrograman Visual C# ini selalu diakhiri dengan titik koma, kecuali diingat, kecuali pengujian ataukah perulangan, ya. Jadi sekali lagi,
di dalam bahasa pemrograman Visual C# ini adalah selalu diakhiri titik koma di akhir baris kecuali itu adalah if, case, ataukah perulangan. Oke, perlu dipahami. Oke, kita coba jalankan. Apakah ini berfungsi atau tidak? Oke, teman-teman bisa klik tombol keluar. Oke, sudah selesai. Jadi program pertama sudah selesai. Itu yang paling gampang karena programnya adalah satu baris. Oke teman-teman ya. Selanjutnya tombol kosongkan. Itu juga langkah membuat program yang paling gampang juga. Tombol kosongkan ini berarti yang dikosongkan adalah T input 1, T input 2, kemudian T hasil. T input 1 perintahnya adalah titik clear. Dan jangan lupa titik koma. T input 2 titik clear, jangan lupa titik koma. Oke, kemudian T hasil titik clear, jangan lupa titik koma. Kemudian T input 1 titik fokus. Oke, nah saya jelaskan dulu teman-teman. Jadi perintah untuk menghapus teks yang ada di komponen textbox itu perintahnya adalah titik clear. Jadi komponen misalnya T input 1 titik clear, T input 2 titik clear, T input 3 misalnya, T hasil titik clear. Nah, ada yang di baris keempat yaitu T input 1 titik fokus. Maksudnya ini adalah ketika teman-teman mengklik tombol kosongkan, maka kursornya nanti langsung dilarikan ke T input 1. Kita coba dulu. Oke, misalnya saya masukkan 2, input angka 1, masukkan 3. Misalnya hasilnya 5. Ini masih input manual karena belum dilakukan perhitungan. Oke, ketika saya kosongkan, ingat ini di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa kursornya saat ini berada pada T hasil atau angka 5. Ketika saya kosongkan, maka kursornya otomatis masuk ke T input 1. Nah, itulah yang dimaksud dengan titik fokus. Jadi kursornya fokusnya ke kemana? Jadi pada kondisi kasus ini adalah kursornya fokusnya ke T input 1 karena perintahnya adalah T input 1 titik fokus. Oke, lanjut langkah ketiga. Langkah ketiga adalah untuk tombol tambah, tombol kurang, tombol kali, tombol bagi, dan tombol pangkat. Baik teman-teman, yang pertama adalah tombol tambah, di double klik. Oke. Nah, kalau untuk penjumlahan ini teman-teman, itu harus dibutuhkan yang namanya variabel. Oke. Nah, di sini pada pertemuan part pertama ini belum saya membahas variabel lebih detail. Nanti di pertemuan yang kedua, di part yang kedua, ataukah di video yang kedua nanti, insya Allah saya akan bahas tentang variabel dan lain-lainnya. Oke, kita ikuti saja dulu. Yang pertama adalah kita membutuhkan yang namanya variabel. Apa sih itu variabel, teman-teman? Variabel itu adalah tempat penampungan sementara yang nantinya itu bisa juga dikosongkan kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel. Ciri-ciri variabel itu tidak boleh terlalu panjang ke kata-katanya atau kalimatnya, dan ciri-ciri yang kedua adalah tidak boleh menggunakan spasi, dan ciri-ciri yang ketiga di variabel itu adalah selalu ada yang namanya pengenal. Pengenal di dalam bahasa pemrograman itu ada namanya tipe data. Tipe data yang seperti apa? Ada jenis tipe data lagi teman-teman. Nah, itu nanti saya akan bahas lebih detail pada part yang kedua. Oke, tapi kali ini saya menggunakan namanya tipe data integer. Ada juga tipe data string, ada juga tipe data double, ada juga tipe data real, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas mengambil satu sampel saja, yaitu integer. Nah, apa itu integer, teman-teman? Jadi, tipe data integer adalah tipe data yang bilangannya bulat. Sekali lagi, tipe data integer adalah tipe data bilangannya bulat. Nah, kalau di dalam pemrograman Visual C# itu diawali dengan tipe datanya dulu, baru nama variabel. Kalau integer itu diawali dengan int, lalu variabelnya, misalnya variabelnya adalah angka 1,
kemudian angka 2, kemudian hasil. Oke, kenapa? Jangan lupa titik koma. Kenapa variabelnya adalah ada 3 di situ dilibatkan? Angka 1 nanti mewakili T input 1. Angka 2 itu mewakili T input 2 dan hasil itu mewakili T hasil. Begitu, teman-teman. Oke. Angka 1, tadi saya katakan bahwa angka 1 itu adalah mewakili T input 1. Berarti angka 1 sama dengan T input 1 titik teks. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu ada warna merah. Ada warna merah yang ada pada garisnya itu, ada warna merah, itu menandakan teman-teman program tersebut error. Nah, bagaimana caranya supaya tidak error? Nah, di sini saya jelaskan dulu. Oke, di sini T input 1 ini secara default atau bawaannya bahwa secara otomatis T input 1 sebenarnya tipe datanya string. Oke. T input 1 tipe datanya string. Kemudian angka 1 itu tipe datanya integer. Jadi tidak mungkin bisa ketemu. Satunya integer, satunya string. Maka solusinya seperti apa? Solusinya harus dilakukan konversi. Apakah itu dikonversi dari integer ke string atau sebaliknya, string ke integer. Tapi dalam kasus ini kita akan melakukan konversi dari string ke integer. Kenapa? Karena ini adalah penjumlahan. Ingat teman-teman, di dalam penjumlahan itu pasti yang dibutuhkan namanya angka atau bilangan. Ya, sedangkan T input 1 ini adalah tipe data string, tidak mungkin berupa integer. Maka mau tidak mau kita harus konversi menjadi integer. Nah, caranya seperti apa? Perintahnya adalah di dalam slide ini itu seperti itu, convert ya gitu. Jadi perintahnya adalah convert to in 16. Saya gunakan 16. 16 itu maksudnya itu ada to in 16. Oke, saya tulis dulu. Ada to in 16, ada 32, ada 64. Itu maksudnya tuh 16 bit, 32 bit, 64 bit. Nah, kita menggunakan yang 16 bit aja. Oke, lalu kurung buka, kemudian kurung tutup. Nah, jadi begitu kira-kira teman. Nah, ini sudah tidak error. Oke, kita lakukan langkah yang kedua, yaitu angka 2 sama dengan convert to in 16 T input 2 titik text. Oke, titik koma ya. Ingat di awal tadi sudah saya katakan bahwa setiap akhir baris itu selalu ada titik koma. Kecuali apa? Kecuali if ataukah perulangan ya atau case. Baik. Lalu hasil sama dengan, karena angka 1 mau ditambahkan karena ini adalah penjumlahan, maka hasilnya adalah sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2. Jangan lupa titik koma. Oke. Lalu hasil itu nanti akan ditampilkan, hasilnya akan ditampilkan ke dalam T hasil. Oke, hasil akan ditampilkan ke dalam T hasil. Berarti T hasil titik tag sama dengan hasil. Titik koma. Nah, sekali lagi ini error lagi. Kasusnya sama dengan yang tadi. Kenapa error? Ingat, T hasil titik tag itu secara otomatis itu tipe datanya string. Sedangkan hasil ini tipe datanya integer. Jadi secara logika tidak bisa ketemu. Maka salah satunya harus dikonversi. Apakah integer itu ke string atau ke string ke integer. Nah, tapi dalam kasus ini kita harus konversi ke string. Kenapa harus dikonversi ke string? Karena nilai hasil ini akan ditampilkan ke dalam T hasil. Jadi begitu kira-kira seperti teman-teman. Jadi perintahnya apa? Di convert juga ya. Nah, di situ adalah di convert to string. Di convert to string, kurung buka, kurung tutup. Ya, gitu. Ya, jadi gambarnya seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Apakah ini jalan atau tidak? Misalnya kita input angka 2, kemudian input angka 3, diklik tombol tambah, hasilnya 5. Kemudian 2,5, hasilnya berapa? Nah, ini tidak ada teman-teman, ataukah error.
Tadi kenapa? Karena saya salah input. Harusnya menggunakan koma. Biasanya ini teman-teman tergantung format komputernya. Biasanya ada yang menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik. Nah, kita coba 2,5 ditambah 3. Nah, ini masih error juga teman-teman. Kenapa error? Nah, penasaran kan? Nah, ingat, errornya itu karena integer. Tadi di awal saya katakan integer itu adalah bilangan bulat. Jadi tidak mungkin menggunakan bilangan yang pecahan. 2,5 itu bilangan pecahan, sedangkan yang digunakan ini adalah bilangan bulat, jadi tidak mungkin. Solusinya seperti apa? Solusinya tipe datanya harus diganti. Diganti apa? Bilangan yang khusus untuk pecahan. Jadi integer ini saya ganti jadi bilangan pecahan, yaitu tipe data double. Nah, tipe data double ini adalah tipe data yang menangani bilangan pecahan. Oke, jadi convertnya bukan to in, tetapi to double. Oke, jadi gitu-gitu, begitu kira-kira teman-teman ya, to double. Oke, kita coba 2,5. Oke, nah kenapa 2,7? Nah kan ini bahaya nih, kenapa 2,7? Oke, karena di sini kita melakukan, nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada convert to string. Oke ya, tadi saya salah input. Tadi saya katakan di awal adalah sesuai dengan format komputer yang biasa menggunakan titik, ada juga menggunakan koma. Nah, kebetulan format komputer saya ini menggunakan koma. 2,5 ditambahkan dengan 5 itu hasilnya adalah 7,5. Oke, teman-teman bisa coba dengan tombol minus, tombol perkalian, tombol pembagian, dan tombol pangkat. Oke, supaya ini saya copy saja. Jadi milik dari program tambah ini saya copy, lalu saya kembali ke desain, kemudian double klik pada pengurangan, paste, tinggal diganti plus jadi minus. Begitu pula dengan yang lainnya, perkalian plus diganti jadi perkalian. Nah, kalau perkalian teman-teman itu tidak menggunakan X, tapi menggunakan simbol bintang. Ya, di dalam komputer perkalian itu menggunakan simbol bintang, tapi bukan simbol X besar atau X kecil, tapi bintang. Oke, teman-teman ya. Kemudian pembagian. Nah, pembagian tetap slash ataukah bagi. Nah, terakhir adalah pangkat. Nah, pangkat ini tidak menggunakan plus, tidak menggunakan pangkat seperti pangkat standar, tapi menggunakan matpo. Perintahnya adalah mat titik po. Po yang dipangkat adalah angka 1 pangkat dengan angka 2. Jadi begitu perintahnya teman-teman. Oke, kita coba. Pertama jalankan 2, 3 tambah plus 5 dikurangi min 1 dikali 6 dibagi 0,66 dipangkat 8 ya. Artinya 2 dipangkat 3 itu 8. Coba 2,5. Apa hasilnya? 2,5 kalau dipluskan 5,5 dikurangi minus 0,5 dikali 7,5, artinya 2,5 dikali 3 itu adalah hasilnya 7,5. Kalau dibagi 0,8333, kalau dipangkat itu adalah 15,5265. Oke teman-teman, sudah selesai untuk project pertama kali ini, kalkulator sederhana part 1. Oke, jika ada yang mau ditanyakan teman-teman bisa masuk di komentar di bawah. Insya Allah file ini juga akan saya share di dalam video ini. Silakan teman-teman download. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.